Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Lukas bab 1 ayat 38. Pernyataan ini tentu bukan hal yang asing bagi Anda semua. Langsung Anda akan tahu bahwa ini adalah ungkapan pernyataan yang dikatakan oleh Santa Perawan Maria atau Bunda Maria dalam perjumpaannya dengan malaikat Gabriel. Maria mendapat suatu kunjungan, lalu malaikat Gabriel menyampaikan apa yang menjadi rencana Tuhan, mengundang Maria untuk ikut ambil bagian dalam rencana keselamatan manusia yang memang sudah direncanakan oleh Allah, dan untuk itu membutuhkan kerjasama manusia. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita semua tahu untuk menyelamatkan manusia sebenarnya Allah bisa melakukannya sendiri. Namun demikian, Allah tetap mengajak manusia untuk berpartisipasi dalam rencana keselamatan yang akan dibuatnya. Allah memberikan suatu tawaran kepada manusia, lalu manusia bebas untuk menanggapi apakah mau menerima atau menolak tawaran itu. Jika manusia menerima tawaran yang berasal dari Allah ini, maka akan terjadi suatu kerjasama antara Allah dan manusia yang pada akhirnya menghasilkan suatu rahmat. Pada kesempatan ini, saya mengajak Anda semua untuk melihat apa yang dikatakan oleh Bunda Maria. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Saya yakin bahwa ungkapan Santa Perawan Maria ini dalam konteks hidup kita sehari-hari bukanlah ungkapan keputusasaan, bukan pula ungkapan penolakan. Namun saya yakin dan percaya ini adalah suatu ungkapan optimisme dan juga merupakan suatu ungkapan iman. Bunda Maria yang tidak tahu apa yang akan terjadi. Bunda Maria masih belum jelas tentang apa yang dimaksud Allah mengundang dirinya untuk ambil bagian dalam rencana keselamatan. Kitab suci juga tidak mengatakan malaikat Gabriel sudah menawarkan hal ini kepada siapa saja. Namun yang kita tahu bahwa Bunda Maria menanggapi tawaran Allah ini dengan pernyataan, aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu. Yang ini juga kita yakini sebagai suatu pernyataan iman, bahwa Bunda Maria dengan segala kelemahan manusiawinya berupaya untuk secara positif menanggapi tawaran Allah karena yakin dan percaya bahwa Allah akan membantu dalam pelaksanaannya. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ungkapan Bunda Maria ini kalau kita melihat sebagai suatu ungkapan iman, saya melihatnya juga sebagai suatu ungkapan kesiapsediaan. Bunda Maria menyatakan mau karena ia percaya bahwa Allah akan membantu. Maka di situ ada keraguan, tetapi juga ada suatu keyakinan. Dalam banyak hal dalam kehidupan kita sehari-hari, kita juga mengalami peristiwa-peristiwa yang kurang lebih sama,
kita memiliki banyak keraguan, kita memiliki adanya ketakutan, lalu membuat kita tidak tahu harus berbuat apa. Kata-kata penyerahan jawaban Bunda Maria ini kiranya menjadi satu hal yang menginspirasi kita, bahwa pertama-tama yang harus muncul adalah suatu kemauan. Dan ketika kemauan itu ada, maka kita boleh yakin dan percaya untuk hal-hal yang baik Allah akan memampukan kita. Allah akan membantu kita. Maka prosesnya adalah kemauan, lalu ada usaha, dan kemudian ada rahmat yang berasal dari Allah yang akan dicurahkan untuk membantu kita. Kiranya hal ini menjadi satu skema dalam hidup kita, sehingga kita selalu siap untuk menerima hal-hal yang baru. Kita selalu siap untuk tantangan-tantangan yang baru. Menjelang tahun baru ini, kita percaya bahwa akan ada hal-hal baru yang akan kita alami. Apakah kita mau berproses atau menolaknya? Bercermin dari pribadi Bunda Maria, seorang perawan desa, seorang gadis yang lugu, yang tidak tahu apa yang akan terjadi dalam hidupnya. Namun ia mau, lalu percaya bahwa Allah akan memampukan untuk suatu hal yang baik, suatu rencana yang baik yang berasal dari Allah. Hidup kita penuh dengan misteri, dan dalam misteri-misteri hidup itu, mari kita menyerahkan semuanya kepada Allah. Kita mau, dan Allah akan memampukan, memberdayakan kita untuk menyelesaikannya. Berkat Tuhan menyertai setiap kita. Amin.